naturalisasi versus local pride di timnas Indonesia. Jadi banyak yang salah kaprah tentang naturalisasi ini. Kita merujuk ke Kemenlu, oke, biar lebih jelasnya. Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. Syaratnya minimal kerja 5 tahun berturut-turut, kalau tidak berturut-turut kena 10 tahun. Jadi naturalisasi contoh nyata di timnas Indonesia itu, dia yang orang asing tapi main di timnas itu Greg Nokolo, Beto Gonçalves, Esteban Vizcarra, Osas Marcelo Saha, Bio Paulin, Victor Iqbonevo. Nah mereka itu dia tidak ada darah Indonesia tapi mereka main di timnas Indonesia. Nah mereka melalui proses naturalisasi. Mereka main dulu 5 tahun di Indonesia, main 10 tahun di Indonesia, baru mereka dapat warga negara Indonesia. Nah beda hal dengan era saat ini, oke. Di kepemimpinan Erick Thohir ini, Rafael Strijk, Ivan Jenner, Justin Hubner, dan lain-lain itu mereka tidak pernah main di Indonesia, tapi mereka main di timnas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ini pemain keturunan. Mereka mempunyai tali darah Indonesia, baik dari orang tuanya. Nah, Bapak Erick Thohir ini selektif nih dalam memilih pemainnya. Aku pernah baca bahwa Bapak Erick Thohir ini memilih setidaknya tuh garis keturunannya tuh sampai kakek neneknya, agar itu sesuai dengan statuta FIFA, biar mereka-mereka ini cepat dalam proses perizinannya dan bisa langsung main di timnas Indonesia. Nah, di pemimpinan Erick Thohir ini, kepemimpinan Bapak Erick Thohir, seperti ada Justin Hubner, kemudian Ivan Jenner, Jay Itzes, Nathan Choon, Martin Paes, ini baru, kiper baru, posisi kiper, dan ditambah 2 lagi, Verdong dan Jess Ravens, itu fullback kiri dan penyerang tengah. Semuanya masih muda. Yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini sejauh ini berdampak besar kepada timnas Indonesia, terutama waktu lawan Vietnam itu 3-0 away di kandang Vietnam. Itu kelihatan bagaimana timnas kita mainnya sangat percaya diri. Waktu lawan Vietnam kita bantai 3-0 di kandang mereka, dan juga di perhelatan Piala Asia mereka ini pilar-pilar pemain keturunan ini sangat membantu dalam performa, dalam main maupun dalam cetak gol. Rafael Strijk terutama ya. Yang jadi pertanyaan, kemana local pride? Oke. Jadi begini, kalau digabungkan nih pemain-pemain keturunan era Iwan Bule hingga saat ini berlangsung nih, Coach STY Erick Thohir, ini bisa membuat starting line up. Oke, jadi seluruh pemain keturunan ini jika digabungkan dapat jadi tim utuh, dan aku udah coba buat formasinya. Di kiper ada Martin Paes yang baru masuk, backnya Hubner, Elkan, Itzes, tengahnya Nathan, Ivan Jenner, Profesor Tom, Sandy Walsh, depannya ada Rafael Strijk, Orat Mangun, Raven. Local pride itu yang selalu dipanggil nih, yang selalu istilahnya langganan nih, pasti yang terutama yang perform dan main di luar negeri itu contoh Marcelino dan Asnawi. Nah mereka ini yang selalu jadi langganan karena memang mereka mainnya bagus banget. Bisa jadi local pride kita ini seluruhnya di bangku cadangan, oke. Terutama BRI Liga 1, yang di Liga 1 itu jika mereka tidak perform maka mereka akan di cadangan. Gue yakin kalau pemain keturunan ini tampil bagus, perform juga di timnya masing-masing, itu pasti yang pemain keturunan ini yang akan menjadi starting line up gitu. Karena melihat dari sisi balancing, dari sisi permainan, dari sisi body, dan
dari sisi bagaimana membaca permainan, jelas kelihatan bahwa pemain-pemain keturunan ini tapi memang di atas pemain-pemain yang local pride ini, terutama yang main di Liga 1. Nah, menurut kalian apakah gerakan PSSI ini memanggil pemain keturunan yang berkarir di Eropa untuk masuk timnas Indonesia agar timnas Indonesia ini dapat main lebih bagus, agar timnas Indonesia ini dapat berprestasi di internasional? Bagaimana dengan local pride kita? Apakah kalian setuju? Kasih komentar di bawah ya. Terima kasih.